berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersuka cita bersama dengan keluarga dan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita beraktivitas tidak selalu semuanya berjalan dengan lancar, pekerjaan kita tidak selalu berjalan lancar. Ada kalanya ada masalah yang kita bawa pulang ke rumah karena masalahnya belum selesai. Tetapi jangan biarkan itu membuat saudara justru menjadi stres di rumah, menjadi tertekan. Tidak hanya lelah secara fisik tetapi juga lelah secara psikis. Ini akan bahaya, membuat kita tidak bisa istirahat dan itu mengganggu relasi kita dengan orang-orang di sekitar. Yang paling bijak adalah bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan ingin kita semua alami kelegaan, sukacita menjalani hari-hari kita, kuat secara jiwani sehingga kita kuat untuk melewati semua masalah-masalah kita. Mari kita hampiri Dia dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu sempurna bagi kami. Saat ini kami menghampiri Engkau karena kami sadar kami tidak sanggup menjalani hari ini sendirian dengan Tuhan. Apalagi ketika kami menghadapi masalah-masalah, situasi yang sulit, tidak segera selesai. Itu membuat jiwa kami tertekan, membuat jiwa kami menjadi letih, menjadi lesu karena beban berat yang kami alami. Tetapi kami sangat percaya Tuhan, bahwa ketika kami membawa hidup kami kepadamu, Engkau akan memberi kami kelegaan, jiwa kami menjadi tenang, kami bisa beristirahat dengan baik, kami menjadi kuat untuk menjalani hari-hari kami, bahkan kami akan sanggup menyelesaikan masalah-masalah kami, karena hikmat Tuhan menyertai kami, kuasa Tuhan menyertai kami, bahkan kami sangat percaya akan ada terobosan-terobosan untuk menyelesaikan masalah-masalah kami ketika kami menghampiri Engkau. Bapa, inilah kami dengan seluruh keberadaan kami. Kami bawa kurban syukur kami kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku
waktu dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Segenap hidup kami persembahkan bagi-Mu. Kami percaya Kau ambil alih hidup kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Glory bagi-Mu. Malam hari ini kami datang hampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan, sertai kami Tuhan dalam aktivitas kami. Kami hampiri tahta kudus-Mu malam hari ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi kami percaya kami menyembah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, layak disembah. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dengan iman katakan lebih lagi. Oh, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Puji Tuhan, saudara-saudara, ada satu pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Silahkan siapa yang mau membacakannya? Ini ada satu pertanyaan dari God's Lover. Saya sadar sebagai orang Kristen saya harus bersaksi. Tetapi saya tidak tahu banyak ayat Alkitab dan tidak pandai bicara. Jadi saya memutuskan untuk bersaksi lewat perbuatan baik saja. Apakah pendapat saya benar? Demikian Pak. Pendapat itu separuh benar. Namanya bersaksi itu kita menceritakan. Ada bahasa lisan yang kita sampaikan, tetapi apa yang kita katakan itu kita teguhkan dengan perbuatan kita. Artinya sama antara perbuatan dan perkataan. Memang ada banyak alasan orang Kristen yang akhirnya tidak bersaksi, alasannya tidak tahu banyak ayat Alkitab. Bersaksi itu beda dengan PA atau pemahaman Alkitab. Kalau PA kan mengupas Alkitab, harus tahu ayat-ayat Alkitab dengan baik. Bersaksi itu bukan PA. Bersaksi itu panggilan hidup sebagai orang percaya. Kalau kita bilang saya murid Kristus, ya kita harus bersaksi. Kalau kita berkata aku orang Kristen, ya harus bersaksi, karena orang Kristen itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk bersaksi. Karena ini perintah hanya dua kemungkinan aja, mentaatinya atau tidak, nggak usah banyak alasan sebenarnya. Oke, saya belum terlalu pintar, belajar dong. Gitu. Sebenarnya kalau kita pelajari Alkitab, bersaksi itu tidak sulit. Yang sulit itu adalah keberanian kita untuk melakukannya. Nah, kalau keberanian untuk melakukan, kita harus jujur dong. Namanya berani itu kan butuh dilatih. Ketika kita performan di sebuah acara misalnya, orang nyanyi sajalah. Kalau pertama kan dia grogi, dia takut.
Aku bisa enggak? Padahal mungkin gurunya bilang kamu punya bakat, tetapi pertama kali dia pasti takut. Lalu ketika dia akhirnya menyanyi di hadapan banyak orang, awal-awal grogi. Tetapi makin lama kan natural saja itu melakukannya. Bahkan kalau enggak nyanyi, itu bisa pusing tuh. Kayak Manik begini enggak ada kesempatan nyanyi, dia stres. Karena bagi dia itu sesuatu yang melekat dengan dirinya, kalau tidak melakukannya itu, ya kan, dia ngorok saja nyanyi. Karena melekat dengan dirinya. Bersaksi itu bagian dari hidup kita, melekat dalam identitas kita sebagai orang Kristen. Itu sesuatu yang kalau kita sering melakukannya, itu natural. Jadi kita harus jujur bahwa kita masih takut. Kalau takut, jangan menyerah, coba saja. Takut itu kan banyak alasan ya, tetapi kan kita tidak boleh menyerah dengan perasaan takut, gara-gara takut nggak taat sama Tuhan kan. Kita lihat ada kisah menarik ini, ketika orang buta itu disembuhkan oleh Tuhan, ternyata dia jadi kesaksian yang sangat baik sekali. Dan dari kesaksian dia kita tahu sebenarnya memang bersaksi itu mudah, yang sulit itu hati kita, yang sulit hati kita. Coba kita buka Yohanes pasal yang ke-9. Setelah orang buta itu sembuh, dia kemudian dibawa kepada orang-orang Farisi, diinterogasi nih. Mereka curiga, ini pengajaran sesat dari mana ini? Sebab ingin pastikan ini benar atau enggak nih, atau palsu ini, atau ini kesesatan. Diinterogasi itu, orang yang buta kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ayat 13. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ini pertama, sampai sini dulu ya. Bersaksi itu berarti menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita semua kalau diberi kesempatan untuk bersaksi selalu bilang, kita kan bisa, saya kan suka memimpin kelompok kecil. Biasanya saya tanya sebelum sharing firman Tuhan, apakah dalam 1 minggu ini saudara-saudara diberkati Tuhan? Semuanya berkata, diberkati Pak, banyak sekali berkat Tuhan. Coba cerita saja satu saja. Begitu, coba satu-satu orang cerita, satu kesaksian saja. Semua menundukkan kepala. Ketika ditanya, coba Bapak bersaksi, belum. Coba Ibu bersaksi, belum. Coba saudara bersaksi, belum. Akhirnya, ruang kesaksian yang ada di agenda pertemuan dilewati karena tidak ada satu orang pun yang bersaksi. Padahal sebelumnya ditanya apakah diberkati Tuhan? Sangat diberkati. Apakah Tuhan memberkati 1 minggu? Puji Tuhan, banyak sekali berkat Tuhan. Banyak sekali diberkati Tuhan, tetapi kok tidak bisa cerita. Problemnya di mana? Pasti di hati, ada perasaan takut, atau sebenarnya belum terbiasa saja. Bersaksi itu menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita tidak menceritakan sesuatu yang sifatnya imajiner, tetapi sesuatu yang kita alami. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan mempertemukan kita dengan seseorang sehingga kita kenal Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan mengubah hati kita sehingga kita bisa tinggalkan kebiasaan buruk. Bagaimana Tuhan menolong kita keluar dari kebiasaan berdosa kita. Bagaimana kita sanggup lepas dari kecanduan kita. Bagaimana Tuhan menolong kita dari masalah-masalah yang kita hadapi. Bagaimana Tuhan menyembuhkan kita. Ada banyak kisah bagaimana Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Mungkin nggak Pak? Karena kan kalau ada yang bilang siapa yang mau bersaksi gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kayaknya tuh biasa-biasa aja, nggak spektakuler banget gitu Pak.
kesaksian kita. Jadi membuat kita tuh kayaknya bukan takut sih sebenarnya, ya kayaknya biasa deh gitu. Gimana tuh Pak? Apa yang Tuhan kerjakan? Pertanyaannya, apakah sesuatu yang spektakuler? Apakah kita menunggu sakit kanker dulu baru disembuhkan Tuhan? Atau ketika kita pilek, kita sembuh, itu bukan pertolongan Tuhan? Ini cara pandang yang salah. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu layak untuk disaksikan. Misalnya begini ya, spektakuler misalnya orangnya pecandu narkoba, kemudian sering masuk penjara, bertobat, setelah itu jadi hamba Tuhan, spektakuler sekali. Tetapi ketika orang baik-baik saja tuh, nggak pernah ditangkap polisi, perilakunya juga baik, paling nakal-nakal seperti anak biasa. Kemudian dia bertobat menyerahkan diri di hadapan Tuhan, jadi hamba Tuhan. Dianggap memang biasa saja. Pertanyaannya, lebih sulit siapa mempertahankan diri tetap jadi orang baik atau jadi orang jahat? Mestinya orang yang bisa mempertahankan hidupnya tetap kudus, ini orang luar biasa ini. Itu spektakuler, di tengah dunia yang begitu jahat, begitu rusak, orang tetap bisa bertahan dalam kekudusannya, itu luar biasa, itu bisa memotivasi orang. Kamu tinggal di lingkungan yang begitu bejat, kamu kok nggak bejat? Kamu tinggal di lingkungan yang begitu buruk, kamu kok nggak ikut-ikutan ya? Bukankah itu orang yang hebat? Tidak usah nunggu dia terjerumus dulu, baru spektakuler. Itu kesalahan banyak orang Kristen, kagum dengan orang yang mantan rusak. Tetapi orang yang hidup kudus tidak dikagumi. Jadi supaya saya khotbah, orang suka dengan saya, apakah saya harus jadi pecandu narkoba dulu? Apakah saya harus selingkuh dulu? Kan tidak harus. Iya kan, orang itu kan tiap orang perjalanan hidupnya berbeda. Intinya ketika saya mempertahankan kekudusan hidup saya, itu Tuhan yang mengerjakannya atau saya memang orang hebat? Kan tidak, karena Tuhan menjaga saya dan saya komitmen. Tuhan menguatkan hati saya untuk tidak tergoda. Saya bisa ceritakan bagaimana cara saya tidak tergoda. Gitu kan? Tuhan menolong saya nih, menguatkan hati saya. Jadi nggak usah nunggu spektakuler dulu, nggak usah menunggu tumor ganas dulu baru bersaksi. Tidak usah menunggu kita bangkrut dulu. Tidak. Tuhan berkati kita, walaupun sederhana, layak untuk diceritakan kepada banyak orang. Supaya orang sadar bahwa hal kecil pun Tuhan juga perhatikan, apalagi hal-hal yang besar. Kira-kira spektakuler nggak kalau Tuhan Yesus berkata, sehelai rambutmu jatuh, Tuhan itu lihat loh, Tuhan perhatikan. Urusan rambut jatuh aja Tuhan perhatikan. Bukankah itu menunjukkan betapa luar biasanya kasih Tuhan dan melihat kita itu pribadi yang sangat istimewa? Bukankah itu spektakuler siapa kita diperhatikan Tuhan? Apakah menunggu kepala kita hancur dulu baru Tuhan buat mujizat sembuh, itu baru spektakuler? Kan tidak. Semuanya menyatakan pekerjaan Tuhan. Ini persepsi kita tentang kebenaran, tentang bersaksi harus berubah. Itu yang membuat rumit orang lalu berpikir sulit bersaksi. Karena kita berpikir terlalu rumit tentang kesaksian. Ceritakan saja apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang kita sadari itu Tuhan bekerja. Seiring itu sebenarnya kita lagi belajar mengenal Tuhan. Ternyata hal-hal yang kecil, hal-hal sederhana Tuhan juga bekerja loh. Kalau begitu kesadaran kita lebih peka nanti bahwa Tuhan itu bekerja dalam hidupku indah. Ketika ada masalah lebih besar, lebih peka lagi tuh. Sudah tahu itu, Tuhan pasti bekerja seperti ini. Karena kita sudah terbiasa untuk melihat jalan-jalan Tuhan. Kita sudah terbiasa mencermati bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau kita menceritakan kepada orang lain, yang pertama orang lain jadi mendengar kisah tentang apa yang Tuhan kerjakan. Orang lain mengenal Tuhan, sekaligus bagi kita itu semakin meneguhkan iman kita. Kesadaran kita akan Tuhan dan karyanya itu semakin dalam tentang hal itu ya. Jadi nggak usah nunggu spektakuler dulu ya Kak ya.
Itu. Jadi kesempatan yang ada mulai bersaksi, gitu ya. Yang kedua, bersaksi itu kita sedang menceritakan apa pendapat kita tentang Yesus. Maka kata sebagian orang Farisi itu, orang itu tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu, jawabnya, ia adalah seorang nabi. Artinya bersaksi itu kita sedang menceritakan tadi pengalaman kita bagaimana Tuhan lakukan sesuatu dalam hidup kita. Kemudian apa pendapat kita, apa keyakinan kita tentang Yesus, tentang Tuhan kita. Bagi saya Yesus adalah juru selamat. Bagi saya Yesus adalah penyembuh. Bagi saya Yesus adalah penolong. Bagi saya Yesus adalah sahabat. Bagi saya Yesus adalah pribadi yang paling mengasihi saya. Itu setiap orang bisa beda itu variasinya. Tetapi namanya bersaksi itu kita sedang cerita bagaimana pandangan kita tentang Tuhan Yesus dan apa yang kita yakini tentang Dia. Kita lagi cerita. Kita makan soto enak di sebuah tempat. Begitu kita senang dengan soto itu, kita kemudian seminggu kemudian sama teman-teman diajak, kita makan siang ya sama-sama. Di mana? Kita langsung bilang, di sana aja, itu ada soto enak sekali. Ternyata ada teman kita pernah ke situ, mosok gitu aja enak, biasa aja. Enggak, itu enak sekali. Itu kan kita lagi cerita tentang pendapat kita dan apa yang kita yakini berdasarkan pengalaman kita. Teman kita bilang nggak enak karena dia nggak suka soto. Atau ketika lagi makan dia flu berat, nggak ada rasa di lidahnya. Sementara kita penggemar, kita mencintai itu. Ketika cerita bahwa soto di sana itu enak sekali, yakin deh, aku ngomong bener nih. Kira-kira mudah nggak? Sangat mudah dong, karena kita mengalaminya, kita menikmatinya. Tapi bagi yang nggak suka soto, ya sulit, ya kan? Saya penggemar soto, jadi saya tahu tempat mana yang enak. Dan itu subjektif sekali. Subjektif kan pendapatnya. Tetapi yang pertama tadi loh, itu kan kita mengalaminya. Jadi kalau kita mengalami pekerjaan Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan, ceritakan saja kepada orang lain. Apa yang diperbuat Tuhan, nggak usah dikarang-karang, ditambahin supaya kelihatan spektakuler. Biar Roh Kudus bekerja lewat kesaksian kita. Kalau ada kesempatan lebih lanjut, kita jelaskan, ini yang aku yakin ini pendapatku tentang Tuhan. Berdasarkan pengalamanku, selama ini Tuhan memang patut dipercaya. Tidak pernah menyesal aku ikut Tuhan. Tidak pernah aku kepikiran kembali ke jalan yang lama. Karena Tuhan Yesus itu pilihan terbaik dalam hidupku. Aku mengalaminya sendiri, hidupku berubah. Jadi ceritakan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang terjadi dengan dirimu, apa pendapatmu, apa keyakinanmu. Itu sebenarnya proses natural dalam sebuah komunikasi secara sosial. Cuma yang jadi pesannya adalah pribadi Tuhan dan kisah iman kita. Ada banyak orang Kristen takut karena takut ditolak, takut kehilangan reputasi, takut kehilangan jabatan. Bukankah masalahnya bukan soal nggak mampu? Masalahnya di mana? Di hati yang takut. Itu harus diatasi. Kalau itu hanya soal keterampilan, belajar sajalah. Makin lama juga terampil. Ya kan? Makin lama juga bisa. Namanya itu sebuah interaksi biasa sih. Ya. Kan kita tidak dipaksa orang untuk mengkristenkan orang. Roh Kudus yang membuat orang percaya Yesus Kristus. Kita disuruh apa? Diperintahkan Tuhan bersaksi, cerita, ngomong. Lalu apa yang engkau katakan itu selaras dengan pengalaman hidupmu. Jangan bicara yang itu tidak kamu yakini. Jangan bicara itu yang tidak sesuai dengan pikiranmu. Jangan berbicara yang
tidak sesuai dengan realita hidupmu, itu jadi lebih sulit karena namanya merekayasa. Tapi kalau cerita tentang realita Tuhan dalam hidup kita, harusnya sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang. Oleh sebab itu, saudara, mari kita semua bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus begitu luar biasa kasih-Mu kepada kami. Tidak hanya penebusan dosa, tidak hanya keselamatan, tetapi Tuhan sudah menempatkan kami sebagai orang-orang yang berharga, yang diberkati Tuhan. Begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan, kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan mujizat-mujizat kami alami selama ini. Tetapi betapa kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tidak mau jadi saksi-Mu. Itu hanya jadi kisah diri kami sendiri. Itu hanya untuk kami sendiri. Sementara melalui apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, Tuhan ingin memakai kami menjadi alat Tuhan, menjadi alat kesaksian yang membuat banyak orang bisa mendengar kabar bahwa Tuhan mengasihi, bahwa Tuhan peduli, bahwa Tuhan punya kuasa, bahwa Tuhan layak dipuji dan dimuliakan segala bangsa. Bapa, berikan kami semua hati yang sungguh-sungguh peduli terhadap keselamatan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang membutuhkan kabar tentang-Mu. Roh Kudus, jamah hati kami semua yang saat ini bergabung dengan program Raise and Guide ini. Beri hati kami penuh belas kasihan Tuhan bagi jiwa-jiwa yang berdosa, bagi jiwa-jiwa yang tersesat, bagi jiwa-jiwa yang hancur, yang letih lesu dan berbeban berat. Dan urapilah lidah kami, supaya kami boleh menceritakan tentang Engkau, menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu dalam hidup kami, supaya kami bisa membagikan iman kami kepada banyak orang. Melalui hidup kami, orang-orang di sekitar kami, akhirnya mereka boleh membuka hati, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidupnya diubahkan, hidupnya dipulihkan. Berkati setiap orang yang punya kerinduan dan mulai bertindak untuk menyaksikan Engkau Bapa. Tuhan berkati semua yang mereka kerjakan, semua benih kesaksian yang sudah ditaburkan anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Roh Kudus bekerja, membuat hati banyak orang terbuka terhadap kebenaran Tuhan dan mereka boleh mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Nama-Mu dipuji, dimuliakan senantiasa dalam kehidupan kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, jangan pernah berhenti untuk jadi saksi Kristus dan jangan menyerah walaupun ada banyak halangan. Roh Kudus akan menuntunmu untuk bisa menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang dalam pergumulan, saudara ada masalah-masalah yang membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, karena percayalah Tuhan itu bisa menolong keadaan kita. Tidak ada yang tidak bisa ditolong Tuhan, kuasanya tidak terbatas. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dari dalam